Strike. Ayo cantik. Strike. Black bass, black bass. Strike. Ayo strike. Ikannya bro. Ikannya. Black bass. Nggak tingginya. Mancingannya mantap. Mantap. Selamat sore para angler seluruh Nusantara. Saat ini saya tengah berada di Luwuk, Sulawesi Tengah. Dari informasi teman pemancing di sini, muara yang saya datangi kali ini banyak terdapat mangrove jack atau di beberapa daerah disebut kakap bakau. Rasa penasaran dan ingin mencicipi strike mangrove jack pun langsung memuncak. Jika dilihat sepanjang aliran muara ini, memang banyak sekali pohon tumbang yang potensi, karena biasanya pohon tumbang digunakan sebagai sarang ikan target saya kali ini. Makanya setiap ada batang atau ranting, saya pun langsung melempar umpan dan mencoba keberuntungan. Nyangkut ke ini. Strike. Ya, nyangkut ke ini, nyangkut ke apa namanya? Ya. Wih, benar sekali Mas Bro. Beberapa kali lempar di satu spot, umpan saya langsung dapat sambaran kuat. Pohon. Terus mundur Pak, mundur Pak. Ya, salah satu cara menjaga supaya ikan tidak lepas atau tali putus adalah dengan menggiring ikan menjauh dari batang kayu. Sembari motoris menjauhkan perahu, saya berusaha kuat menaklukkan perlawanan ikan. Tarikannya terasa kuat sekali di joran saya, Mas Bro. Mantap. Saya yakin ini bukan ikan kecil, sangat terasa dari tenaga tarikannya. Cakep Pak, sip, mantap. Oke Pak. Wih, kerjasama ya. Nih, kalau mancing di sungai yang beranting-ranting, kerjasama antara pemancing sama yang bawa apa namanya perahu harus ini nih harus arah, karena kalau nggak gitu kita bisa lepas. Apa nih? Tak mau buang kesempatan, ikan terus saya giring mendekati ke perahu. Iya. Black bass, black bass. Woo, black bass. Mantap. Black bass. Katanya di sini nggak ada black bass, tapi ternyata ada black bass sih. Bang, tos dulu. Dengan target awal adalah mangrove jack, tapi ternyata seekor black bass lah yang berhasil terangkat. Walau masih satu keluarga kakap, tapi kakap yang satu ini adalah kakap paling berotot di antara yang lain. Jackpot Mas Bro! Ikan yang kerap disebut somasi atau kakap batu ini memiliki tenaga berontak yang tiada habisnya. Katanya di Luwuk tidak ada black bass. Di apa ini? Muara apa Pak? Di sini katanya nggak ada black bass. Infonya cuma ada mangrove juga. Tapi saya dapat black bass. Di beberapa sungai dan muara di Sulawesi, predator satu ini memang masih sering dijumpai. Mantap! Nih salah satu predator payau nih. Ini salah satu ikan favoritnya pemancing sungai air payau. Meski jumlahnya tak banyak lagi, tapi keberadaannya di sini cukup membuktikan bahwa di Luwuk pun ada predator favorit para angler ini. Dari beberapa literatur, persebaran predator satu ini cukup merata di perairan muara di Indonesia. Yang membedakan adalah ukurannya. Semakin ke arah timur, ukuran black bass semakin besar. Itu sebabnya ikan ini juga disebut Papuan bass. Mantap! Hei, black bass. Black bass, black bass. Saya nggak ngira ada black bass di sini. Inceran saya cuma mangrove jack di sini sama kerapu-kerapu aja, tapi ternyata ada black bass yang mantap. Sejauh ini rekor untuk black bass adalah seberat 20,87 kg. Rekor tersebut pecah pada tahun 2012, tepatnya di perairan Sungai Kami Maipa di Papua Nugini. Tak heran jika akhirnya para angler selalu ingin memancing ke daerah Papua hanya untuk mendapat sensasi strike predator satu ini. Strike. Fish on! Suaranya. Akhirnya dengan rasa was-was joran mau patah, saya berhasil mengakhiri pertarungan. Tapi sebenarnya sudah beberapa pemancing yang telah mendapatkan lebih besar dari rekor itu di wilayah Papua Indonesia. Namun untuk mencatatkan pada lembaga internasional tidaklah mudah.
Banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi sehingga banyak pemancing yang enggan mencatatkan untuk pemecahan rekor. Papuan Black Bass akhirnya dapat juga. Tadi curi-curi spotnya Pak Rudi. Akhirnya dapat juga nih. Lihat giginya tajam sekali. Wih, ini yang kita cari sebenarnya dari tadi. Secara fisik, predator ini juga memiliki indera penciuman dan penglihatan yang sangat tajam. Bisa berburu mangsa saat gelap maupun terang. Bahkan dari penelitian, indera penciuman black bass lebih kuat dari seekor anjing. Mantap. Ngomong bareng-bareng ya. Mantap. Satu, ngomong mancing mania mantap bareng-bareng ya. Iya, mancing. 1, 2, 3. Mancing mania mantap. Ini mau kita rilis nih biar dia lestari. Biar kita baik lagi, ada lagi yang lebih besar dari ini. Saya pakai umpan Mino nih. Kita pakai umpan yang agak sedikit tenggelam karena dia biasanya makan di bawah. Biasanya begitu. Dan karena airnya agak sedikit keruh, kalau kata pemancing yang sudah terbiasa di sini, kita harus pakai warna-warna yang cerah. Saya pakai warna putih jadi terlihat sama si ikan. Fish on. Jika dirasa dari tarikan di joran, saya yakin bahwa ikan target telah terpikat dan menyambar umpan Mino saya. Ikannya! Wih, benar saja Mas Bro. Seekor spotted bass berhasil terpedaya umpan tiruan saya. Wis, spotted bass, mantap. Mantap. Nih, dapat lagi nih, spotted bass. Lihat, ciri-cirinya tetap ada tompel di belakangnya. Bentuknya sih sama, hampir sama black bass. Dia ikan muara tapi agak unik juga. Ini air udah air tawar nih, tapi dia masih ada, ternyata masih hidup. Besarnya ini bisa, aduh, besar nih. Ini agak hati-hati nih. Ininya tajam, bawahnya sama yang atasnya juga tajam. Dia bisa sampai belasan kilo dan ini salah satu targetnya pemancing sungai. Karena tarikannya memang mantep. Terus rasanya ternyata kurang diminati sama warga sekitar. Jadi orang-orang di Papua ini jarang makan ikan ini. Karena kurang enak. Ya, inilah jenis black bass yang lebih dikenal dengan nama spotted bass. Penyebabnya tak lain adalah adanya totol hitam di badan ikan ini. Secara habitat dan persebaran, spotted bass lebih susah dijumpai sampai saat ini di Indonesia. Hanya di perairan Papua lah ikan ini bisa dijumpai. Saya masih penasaran dengan keberadaan spotted bass di sini. Semakin masuk, kadar air pun semakin tawar. Spot-spot potensial berupa batang dan ranting kayu juga semakin banyak. Percobaan keberuntungan pun terus saya lakukan. Sepertinya sambaran kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Lihat saja perlawanannya sampai membuat joran saya melengkung kuat. Mantap! Mantap bro! Luar biasa memang tenaga ikan yang satu ini. Meski sudah sampai permukaan, justru perlawanannya kian menjadi. Ini dia ciri utamanya, semakin besar ukuran ikan, totol atau tompel hitamnya pun semakin terlihat jelas. Ini dia yang kita cari-cari, spotted bass. Nih ciri-cirinya, dia ada seperti tompel di buntutnya. Ini sebenarnya ikan asli Australia. Jadi penyebarannya ada di Australia, di Indonesia ada di Papua. Mantap nih. Ini jadi incaran kita nih. Ini juga harus hati-hati nih kita megangnya. Jadi atasnya ini insang sirip atasnya ini. Ini kalau misalnya kena tangan, tusuk tangan, ini kita bisa meriang. Jadi kita harus hati-hati sarung tangan. Ini karena kita cari-cari sama ini, akhirnya kita dapat juga, lumayan besar. Ada yang lebih besar dari ini, Pak ya? Iya, 14 kilo. Di sini ada yang rekor 14 kilo katanya. Mantap. Berapa kilo kira-kira, Bang? 1,5. Kecil sekali. Ini lumayan nih. Lihat giginya.
giginya mencirikan kalau dia memang predator. Satu lagi Mas Bro, kalau berhasil strike ikan satu ini jangan lupa untuk membersihkan lumpur di badannya sebelum dirilis. Ya, adanya lumpur yang menempel di sisik akan menjadi infeksi pada parasit buat tubuh ikan ini jika terkena luka bekas hook. Jika sudah begitu, maka ikan pun tak akan berumur panjang. Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah ini memang salah satu daerah penghasil perikanan air laut yang cukup potensial. Kali ini saya menyempatkan diri untuk singgah di keramba Pak Ruslan dan mencoba menggali informasi soal jenis ikan yang potensial di sini. Ruslan, biasanya kalau yang nelayan-nelayan ke sini stor ikan apa kan? Ya itu beropa, Keropa ya? Keropa aja? beropa Kirim kemana habis dari sini? ke lu Ke Luwuk ya? Biasa sebulan bisa berapa kilo? ada 10 Di sana dijualnya per kilo atau per ekor? kilo. Per kilo? Berapa sekilo? Ya, dan 400 450.000 Pak, 1 kilo ya? ya. Ini mau store nggak Pak? Nelayan. Nelayan mau store ikan ya? Ya, ya. Dapat berapa Bang? 2 ekor. 2 ekor ya? Ini keramba tikus juga. Pak Rustam ini bisa nampung nelayan dari mana aja. Asal emang nelayan yang mau ngasih ke Pak Rustam, mau beli jadi satu ekornya dibeli sama Pak Rustam 350.000 ya. 350.000. Ditampung sama Pak Rustam 3 bulan, setelah agak banyak baru dikirim lagi ke Luwuk. Dari informasi yang disampaikan Pak Ruslan, ternyata hasil ikan dari sini pun sudah mendunia. Tentunya semakin membuat saya ingin tahu lebih lanjut, Mas Bro. Ada pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba. Rasa ingin tahu saya soal potensi ikan di sini semakin bertambah besar. Melihat kerapu tikus yang distor oleh bapak-bapak nelayan ini, saya pun tertarik untuk bergabung bersama mereka. Bang, dapat di mana? Banyak. Enggak kampung, Pak? Iya. Boleh saya ikut? Boleh ya? Nih, ada kesempatan nih. Saya mau nyari kerapu tikus bareng teman-teman nelayan. Di sini kerapu tikusnya masih banyak banget dan harganya istimewa banget kerapu tikus. Ditemani Bang Harun, saya diajak menuju spot di mana dia sering mendapat kerapu tikus. Tanpa berlama-lama, saya langsung menurunkan metal jig di spot tujuan kami, umpan buatan yang terbuat dari tembaga. Cuaca yang kurang bersahabat membuat tipis harapan saya untuk bisa merasakan sensasi strike di sini. Ya, kedatangan angin barat 3 hari lalu membuat ikan-ikan tak mau menyambar umpan yang saya turunkan. Menurut Bang Harun, saat musim barat seperti ini membuat nelayan di Uwedikan menyandarkan perahu-perahu mereka. Hanya ketika angin sedikit mereda, mereka langsung memanfaatkan peluang, walau hanya dalam waktu yang sangat sempit. Ya, inilah alam yang memang susah buat diprediksi. Masih penasaran dengan hasil ikan di sini, saya meminta Bang Harun mengantar ke salah satu keramba. Ya, di keramba seperti inilah ikan-ikan hidup perolehan nelayan disimpan dahulu sebelum akhirnya disetor ke tempat pengepul seperti tempat Pak Ruslan tadi, Mas Bro. Mantap! Nih, di Sulawesi Tengah nih banyak banget nih keramba-keramba ikan. Jadi ternyata di sini tuh ada pengembang-biakan ikan juga di sini. Salah satu kerambanya nih. Di sini kerapu, Pak ya? Iya. Di sini ya? Iya. Biasa isi kerapu di sini. Masih ada kah? Tidak ada, sudah dibawa di lu. Baru bawa ya? Iya. Oh, karena sudah Kirim dibawa. keluar itu orang bilang. Dikirim keluar ya? Oh, jadi di sini nih di pulau-pulau ini cuman penampungannya aja, penampungan sementara. Nanti dijemput kapal, Pak ya? Dijemput kapal, dia di packing di Luwuk atau di kota-kota besar di Luwuk. Nah dari Luwuk dikirim lagi, disebar. Kirim keluar. Dikirim keluar, Pak ya? Keluar negeri kah? Iya. Ah, dikirim keluar negeri. Jadi ada yang Jakarta, ada yang ke luar negeri, ada yang ke Hong Kong. Pokoknya sekitaran Asia.
Ternyata Indonesia ini emang kaya banget sampai bisa ngasih-ngasih ikan ke tempat lain. Kembali saya kurang beruntung. Ikan-ikan di keramba ini pun sudah habis diambil oleh pengepul besar di Kota Luwuk. Jadi semakin penasaran nih buat mengulik lebih jauh. Kemana sih perginya ikan-ikan di sini?